Masih bersama kami di Presisi Siang, pemilu Amerika Serikat menjadi perhatian kalangan internasional karena pentingnya posisi AS sebagai negara demokrasi berpengaruh. Ketua Bawaslu RI dan dosen Universitas Andalas menyambut baik kesempatan untuk melihat langsung penyelenggaraan Pilpres di TPU dari sebuah lembaga pemerhati pemilu di Amerika Serikat. Berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Sistem registrasi pemilih di Amerika Serikat yang terpusat sebagai catatan elektronik menjadi hal positif yang patut ditiru dalam proses pemilihan di Indonesia. Demikian menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, setelah menyaksikan secara langsung proses pemilihan di beberapa TPS di ibu kota Amerika Serikat dan sekitarnya. Kalau memilih 2 kali, maka jika masuk dalam TPS, maka dia jika memilih tempat lain, maka tempat lain akan menolak yang bersangkutan untuk memilih. Meski demikian, keterbatasan listrik dan internet di tanah air mempersulit penerapannya. Sementara Charles Simabura, analis dari Universitas Andalas, menilai transparansi pemilu di Amerika dan kerahasiaan suara menjadi kunci menghindari serangan fajar seperti di Indonesia. Ini ada yang lucu juga sebenarnya. Saya tadi tanya, di sini ada serangan fajar nggak? Itu orang bagi-bagi duit ke pemilih seperti di Indonesia ya. Nggak ada katanya. Baik Rahmat maupun Charles berada di Amerika atas undangan IFES, Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilu, untuk melihat pelaksanaan pemilu bersama ratusan pengamat lainnya dari berbagai negara. Undangan IFES atau Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilu bagi para praktisi pemilu dan pakar lainnya dari berbagai negara termasuk Indonesia, selain untuk menyaksikan proses pemilu di Amerika secara langsung, juga untuk memberikan perspektif dan perbandingan pelaksanaan pemilu di berbagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis. Menurut Andrew Cobb dari IFES, forum ini bisa menjadi ajang saling belajar. There's no one system of elections. No country in the world runs elections the same way as any other country. And that's the strength of democracy, that we have many different systems that give us a laboratory where we can learn from each other. Bagi Charles Simabura, melihat langsung proses pemilu menjadi pengalaman berharga. Biasanya kita hanya baca dari literatur dan atau juga kita nonton di televisi saja. Dan memang menarik pemilu Amerika ini, terutama di Indonesia ya. Seperti bagi saya kayak kita nonton bola itu. Pengamatan ini lalu bisa menjadi masukan untuk pelaksanaan pemilu maupun pilkada di tanah air. Kita lihat ada pemasangan alat peraga, tidak boleh di pohon. Ya, ini menarik ya. Kemudian tidak mengganggu pemandangan, ya, tidak mengganggu fasilitas umum yang ada di Amerika Serikat, sehingga masyarakat tidak terganggu dengan adanya alat peraga kampanye. Sementara wartawan yang ikut dalam program terpisah yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Amerika Serikat untuk ASEAN, US ASEAN, juga senang mendapat kesempatan berada di Amerika Serikat saat pemilu, apalagi melihat dinamika para pendukung. Indonesia terus terang dengan penggambaran berita-berita lalu juga potret foto-foto yang ditampilkan tuh saya pribadi setidaknya mendapatkan kesan pendukungnya Trump itu garang-garang, sangar-sangar. Tapi setelah kami lihat langsung di tempat kampanye dan berinteraksi ternyata tidak. Ya kami berbicara itu mendapat sambutan yang ya cukup oke lah gitu ya. Dari kubu Demokrat saya melihat keinginan untuk demokrasi ya itu yang sangat kuat ya. Dari beberapa wawancara yang kami lakukan itu yang menonjol. Dan kami bisa ya respect juga terhadap pilihan-pilihan itu. Selain itu, pendukung kedua partai yang diwawancara umumnya menyatakan menerima hasil Pilpres siapapun pemenangnya. Dari Washington DC, Yuni Salim, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Pemirsa, stiker "Saya telah memilih" biasanya disematkan warga Amerika Serikat setelah mereka menyalurkan suara mereka ke TPS. Rancangan stiker umumnya seragam dengan merah, putih, biru warna bendera AS. Meski belakangan ada berbagai variasi yang bahkan dirancang anak-anak. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Bila di Indonesia ada celup jari dengan tinta setelah memilih, maka di Amerika Serikat ada stiker "I voted" atau "Saya telah memilih". Bukan sebagai bukti resmi telah memilih, karena suara warga yang nyoblos telah terekam secara digital oleh penyelenggara pemilu, tapi sekedar untuk menunjukkan orang telah menggunakan hak pilih mereka. For me, I like to wear it to show everyone around and kind of remind them that they should also go vote. And that's kind of the biggest thing I like to wear it for, is to remind everyone else to go vote as well.
Di San Francisco, negara bagian California, stiker I voted berbeda dari umumnya stiker yang hanya bergambar atau berwarna bendera AS. Di sini stiker menunjukkan gambar berbagai satwa khas California dan jembatan Golden Gate. One, this sticker is beautiful, so I really enjoyed the design this time around. And second, just to remind other San Franciscans to get out and vote. Banyak wilayah yang memiliki stiker khas sendiri, termasuk Georgia yang memiliki stiker bergambar buah persik atau peach, buah kebanggaan negara bagian. Lalu ada juga stiker Future Voter atau pemilih masa depan bagi anak-anak yang dibawa ke TPS untuk bisa menyemangati mereka agar memilih begitu cukup umur. Banyak desain stiker I voted ini diperoleh lewat sayembara online dan kadang melibatkan anak-anak saja untuk memotivasi mereka agar nanti aktif berpartisipasi dalam proses politik begitu menginjak usia 18 tahun. Di New Hampshire, stiker khas dirancang oleh Grace, seorang anak usia 10 tahun. Stiker rancangannya menunjukkan pegunungan setempat. Didn't actually take me long to come up with a design. I knew I wanted to do something that represented New Hampshire, and I also wanted to do something that represented like the whole Union America. Sementara di Michigan, kontes dimenangkan 2 orang, termasuk seorang anak 12 tahun dengan rancangan unik lengkap dengan serigala jadi-jadian. So I drew a werewolf pulling his shirt off. The American flag colors are all around him, the American flag behind him with the I voted. And I guess the whole point of it was to do something that was going to be funny. Like, you're going to think of Michigan, you're going to think of all the types of things that include Michigan, like the lighthouses, football, all that types of stuff. But a werewolf, no one's going to think of that. Sayembara online untuk merancang stiker khas di Michigan adalah bagian upaya merangkul warga muda selain simulasi TPS dan kegiatan lain. We have a college advisory task force with college students and young people, and since 2019 they have advised our office on different things to do to educate and reach young voters, and this was their idea for this year. And when they brought it to me, I thought, sure, that sounds like fun. Stiker pemenang kontes di Michigan hanya menjadi salah satu stiker yang tersedia di TPS, tapi karena terkenal secara viral, akhirnya menjadi stiker yang paling diburu. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia menggelar Awarding Night Military Short Movie Festival 2024 di Jakarta Theater Menteng, Jakarta Pusat. Informasinya usai jeda berikut ini.